Terlambat membayar supplier dan akhirnya dicoret dari daftar reseller aktif adalah mimpi buruk yang bisa terjadi saat menjalankan sistem konsinyasi. Adakah cara terbaik untuk menghindarinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian sebelumnya adalah seorang karyawan di Jakarta. Setelah orang tuanya terkena stroke, Pak Rian yang anak tunggal itu harus bolak-balik Jakarta-Bandung untuk merawat dan menemani orang tuanya berobat. Singkat cerita, Pak Rian bersama istri memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pindah ke Bandung. Untuk menopang kebutuhan hidup, mereka berdua lalu membuka toko baju. Pak Rian memulai usaha tokonya hanya bermodalkan sebuah garasi di rumah orang tuanya. Karena modal yang terbatas, produk yang dijual pun tidak banyak. Awalnya, hanya kaos dan baju anak saja. Pak Rian berpikir tokonya butuh produk lain agar lebih menarik pembeli. Dari obrolan sesama reseller saat datang ke supplier pakaian anak, Pak Rian dapat info kalau ternyata Pak Rian bisa menambah koleksi produk yang dijual di tokonya meski dengan modal yang terbatas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan sistem konsinyasi. Lalu Pak Rian pun mempelajari sistem itu. Ternyata, menarik sekali. Supplier menitipkan produk di toko dan Pak Rian bisa membayarnya saat produk tersebut sudah laku nantinya. Pak Rian hanya perlu menyiapkan tempat untuk memajang produk. Jadi, Pak Rian tidak harus menyiapkan modal untuk menambah stok barang yang akan dijual. Dengan begitu, kerugian akibat stok barang menumpuk karena belum terjual pun bisa dihindari. Setelah cari dan cari, akhirnya Pak Rian menemukan supplier yang bersedia bekerja sama dengan sistem konsinyasi. Koleksi pakaian yang dijual Pak Rian pun semakin lengkap. Ada gamis, koko untuk dewasa, peralatan ibadah, seperti mukena, sajadah, dan sarung. Toko Pak Rian bertambah ramai dan laris. Aktivitas menjaga toko yang dilakukan bergantian dengan istrinya membuat Pak Rian tetap bisa merawat orang tuanya. Akan tetapi, tanpa Pak Rian sadari, masalah mulai mengintai di tokonya. Awal masalah terjadi saat Pak Rian hampir terlewat melakukan pembayaran salah satu produk konsinyasinya. Masalah lain pun mengikuti. Pak Rian mulai tidak merasakan hasil penjualan di tokonya karena hasil penjualan di toko digunakan untuk membayar barang konsinyasi yang laku. Pak Rian mulai merasa dikejar-kejar supplier barang konsinyasi dan itu membuatnya bertanya-tanya kemana hasil penjualannya. Masalah ini berujung pada satu keputusan yang sebenarnya sangat ingin dihindari oleh Pak Rian dan istrinya. Mereka terpaksa harus berhutang ke bank untuk membayar beberapa supplier konsinyasinya. Karena kalau tidak dibayar, nanti Pak Rian akan dicoret dari daftar reseller. Disinilah titik balik Pak Rian. Pak Rian lalu berdiskusi dengan istrinya dan mereka memutuskan untuk mencari solusinya di internet. Berbagai website didatangi Pak Rian dan sampailah Pak Rian di website program ipost.co.id. Artikel-artikel di situ memberikan pencerahan bagi Pak Rian. Banyak yang ternyata harus Pak Rian evaluasi bahwa mengelola toko itu nggak hanya tentang menerima uang masuk dari penjualan dan membelanjakannya untuk menambah stok barang yang dijual, tetapi mereka juga harus mencatat semua aktivitas di toko dengan disiplin dan rapi. Pak Rian kemudian mengambil trial aplikasi kasir iPost 5 Ultimate di website program ipost.co.id karena aplikasi versi Ultimate tersebut menyediakan menu fitur konsinyasi. Laporan konsinyasi yang didapat dari aplikasi pun sangat jelas, sehingga Pak Rian bisa tahu berapa hasil penjualan konsinyasi, berapa sisa barang konsinyasi, dan juga berapa hutang konsinyasi ke supplier. Laporan konsinyasi yang disediakan aplikasi sangat membantu mengingatkan Pak Rian terkait tenggat waktu pembayaran ke supplier. Jadi, gak ada lagi tuh kasus terlambat bayar tagihan konsinyasi. Kini, setelah hampir 1 tahun menggunakan iPost 5 Ultimate, Pak Rian semakin mantap menjalankan tokonya. Uang masuk dan keluar tercatat dan terkontrol. Satu hal lagi yang gak kalah penting, kerjasama konsinyasi dengan supplier pun berjalan lancar. Yang membahagiakannya adalah bisa berbisnis sambil tetap bisa menjaga sang ibunda. Semoga cerita tadi menginspirasi teman-teman semua. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.